Hai, Assalamualaikum, Ramadan Karim. Kali ini saya akan membagikan tips cara penyimpanan 10 macam lauk untuk mempermudah saat penyajian waktu berbuka dan sahur. Teman-teman hanya tinggal menyiapkan bahan-bahan pelengkapnya saja. Tonton sampai selesai ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Untuk yang pertama ada tahu tempe. Kita cuci bersih dulu tahunya seperti ini. Setelah itu kita potong belah tengah ya teman-teman. Untuk tempenya kita potong seperti ini, lalu belah lagi karena saya tidak mau terlalu tebal supaya bumbunya cepat meresap. Lalu untuk bumbunya saya pakai racik ya, racik ayam goreng dicampur dengan bumbu racik tempe karena nanti rasanya enak, pas dan tidak keasinan. Setelah itu tambahkan daun jeruk, daun salam dan serai, dan tambahkan air, tutup rapat dan nyalakan kompor. Setelah seperti ini teman-teman bisa angkat dan pindahkan ke wadah, lalu tutup rapat dan sisihkan. Setelah itu kita ada ayam paha 1 kilo ya, saya beli 1 kilo paha, bagian paha saya potong-potong seperti ini. Tambahkan daun salam, daun jeruk, serai 2 biji, dan tambahkan sasa ayam kalasan. Untuk sasa ayam kalasan ini rasanya ada manis-manisnya ya, jadi asin manis enak sedap pokoknya ya. Setelah itu aduk tekan-tekan supaya bumbunya tercampur dengan air. Lalu nyalakan kompor dan tutup rapat. Oke, setelah seperti ini pindahkan ke wadah. Ini rasanya udah enak ya, nggak usah kita kasih bumbu apa-apa lagi ya, cukup bumbu sasa tadi itu aja. Lalu setelah selesai kita tutup rapat lagi dan sisihkan. Oke, berikutnya saya punya chicken wing, sayap ayam, kita cuci bersih dulu. Lalu kita belah seperti ini ya teman-teman. Karena nanti saya mau memasaknya terpisah antara pentungnya dan sayapnya. Dan kita sayat bagian tengahnya supaya bumbu juga masuk meresap. Setelah itu kita pindahkan ke wadah. Lalu kita taburi sasa ayam spesial, bumbu lumur ayam spesial ya. Kita ratakan bagian atas dan bawahnya. Kedua sisi kita lumuri lagi kembali dengan bumbunya sampai rata. Khusus untuk bumbu yang ini tidak perlu kita masak ya teman-teman, tidak perlu kita masak ungkep. Kita hanya taburkan aja di atas ayamnya. Setelah itu kita ratakan dengan tangan dan sudah saya pindahkan di wadah agak kecil. Kita tutup dan sisihkan. Dan di bagian pahanya tadi, bagian pahanya dengkul ya, dengkul di atasnya tadi tuh. Kita sayat-sayat juga seperti ini, kita lumuri lagi sisa bumbunya tadi. Kita bagi 2 bumbunya ya teman-teman ya. 1 bungkus bagi 2, kita ratakan lagi dengan tangan. Setelah seperti ini tutup dan sisihkan. Oke, next saya ada udang, cuci bersih dan sudah saya pisahkan kepala dan kulit-kulitnya ya. Setelah itu kita pindahkan langsung aja ke wadah dan tutup kembali. Menu selanjutnya adalah lele. Aku beli 1 kilo lele yang sudah dibersihkan di tukang lele tadi. Lalu kita cuci bersih dulu di rumah. Kita peras dengan jeruk. Saya pakai 2 jeruk nipis supaya lendir-lendirnya yang licin-licin itu hilang ya. Kita peras dan kita cuci lagi. Kita remat-remat dulu ya. Lalu kita cuci bersih kembali supaya kesat permukaan lelenya, jadi tidak berlendir ya, tujuannya seperti itu. Lele ini nanti hanya mau saya goreng saja ya teman-teman, ditambah dengan sambal dan lalapan, enak banget. Setelah dirasa kesat seperti ini, teksturnya sudah tidak licin lagi, kita pindahkan ke wadah. Lalu kita lumuri dengan bumbu ayam goreng racik ya. Saya tidak memakai bumbu ikan ya, karena kalau pakai bumbu ikan nanti hitam dia. Kalau bumbu ayam goreng masih kuning, masih cantik. Setelah seperti ini kita tutup dan sisihkan. Oke, next aku punya hati sapi ya teman-teman, hati sapi kita cuci bersih dulu. Setelah itu kita langsung masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Kita masak sebentar, kurang lebih 5-10 menit ya teman-teman. Untuk hati sapi ini rencananya saya mau pakai sambal goreng nanti ya. Jadi nanti sebelum kita masak nanti saya potong-potong dulu. Oke, setelah seperti ini kita angkat, kita pindahkan ke wadah.
Dan kita sisihkan dulu, jangan langsung ditutup ya, karena masih panas. Oke, next. Tadi hati sapi, sekarang hati ampela ayam ya. Ya, kita perhati-hatian sekarang ya teman-teman. Kita cuci bersih lagi. Setelah itu kita didihkan air dan langsung kita masak itu supaya tidak bau ya, bau amisnya hilang. Kita masak sebentar saja. Kira-kira 1-2 menit, tidak perlu terlalu lama supaya kaldu bagusnya juga tidak hilang. Setelah 1 atau 2 menit bisa kita angkat, kita tiriskan, pindahkan ke dalam wadah kotak. Dan jangan langsung ditutup karena masih panas, tunggu dingin dulu ya kalau mau ditutup ya. Untuk ati ampela ayam ini nanti mau saya gunakan tumis-tumisan bisa, atau sebagai campuran soto ayam juga bisa, atau sebagai pelengkap untuk membuat capcay juga bisa. Oke, berikutnya saya punya kulit ayam lagi ya, ayam lagi kita olah ya. Ada kulitnya di sini, kita cuci bersih lagi. Lalu sudah saya gunting-gunting, lebarnya seperti itu, jangan terlalu lebar juga. Kita sisihkan langsung aja ke dalam kotak. Lalu kita lumuri sasa ayam spesial lagi ya. Karena nanti kulit ayam ini mau saya goreng dengan tepung beras. Supaya ada rasa, jadi kita beri di bumbu-bumbu di dalam kulitnya, bukan di tepungnya nanti ya. Seperti itu, kita remas-remas lalu kita sisihkan. Oke, next, ini ada tetelan daging sapi ya. Tetelan daging sapi kita bersihkan dulu. Tetelan ini nantinya mau saya pakai kaldu ya, entah itu sop, entah itu kuah pedas, entah itu soto daging juga bisa, rawon juga bisa ya. Kita tutup dulu, kita sisihkan. Nah, ini dia penampakan 10 macam lauk ya. Untuk preparationnya seperti ini ya teman-teman, supaya kita mudah dalam mempersiapkannya pada saat berbuka atau sahur. Jadi kita tinggal mempersiapkan bumbu-bumbu pelengkapnya aja. Terima kasih sudah menonton.